Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ahmad Faisal SCMM, ini mana telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpresentasi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang mengenai pengelolaan sistem global. Di sini kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 4 orang, ini Anissa Karina dengan NPM terakhir 225103138. Lalu ada Baby Destira dengan NPM terakhir 036. Lalu ada Rizky Pasya dengan NPM terakhir 035. Lalu ada Ronovan dengan NPM terakhir 028. Baik, langsung aja ke materi akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang pertama, sistem global adalah suatu jaringan atau struktur yang mencakup hubungan dan interaksi antara negara-negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu di seluruh dunia. Sistem ini terbentuk dari berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan, dan teknologi, yang saling terhubung dan saling mempengaruhi dalam skala global. Next, komponen utama dalam sistem global. Yang pertama ada negara, aktor utama dengan kedaulatan dan kebijakan luar negeri. Lalu organisasi internasional seperti PBB dan WTO yang mengatur kerjasama antar negara. Lalu perusahaan multinasional, bisnis yang beroperasi di banyak negara berperan dalam perdagangan. Lalu lembaga keuangan global seperti Bank Internasional dan pasar modal yang memfasilitasi aliran modal. Lalu ada teknologi informasi, penghubung informasi dan digitalisasi ekonomi. Yang terakhir ada masyarakat sipil global atau NGO dan aktivis yang terlibat dalam isu global. Next, materi selanjutnya, peran teknologi dan globalisasi. Yang pertama ada teknologi. Teknologi mempercepat pertukaran informasi, memperluas komunikasi, dan mendukung efisiensi serta inovasi dalam perdagangan, pendidikan, dan layanan publik. Contohnya seperti internet, AI, dan e-commerce. Lalu selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi mendorong integrasi ekonomi dan budaya, membuka akses pasar global, memperluas kesempatan kerja, dan mempercepat aliran barang, jasa, modal, dan manusia antar negara. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu tantangan dalam mengelola sistem global, di mana global sistem informasi di tingkat global menghadirkan berbagai tantangan, antara lain adalah sistem har- yang pertama ada perbedaan budaya dan bahasa, di mana sistem harus menyesuaikan dengan norma, gaya komunikasi dan bahasa lokal di tiap negara. Lalu yang kedua ada zona waktu dan koordinasi global, yang dimana perbedaan waktu menyulitkan kolaborasi dan dukungan teknis teknis real time antara tim global. Lalu yang ketiga ada variasi infrastruktur teknologi, yang dimana tidak semua negara memiliki infrastruktur TI yang sama seperti internet, perangkat keras, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada hukum dan regulasi berbeda, di mana yang seperti kita tahu negara memiliki aturan terkait privasi data, keamanan informasi, dan pelaporan berbisnis yang berbeda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya itu strategi pengelolaan sistem global itu ada 4, yaitu yang pertama ada standarisasi versus adaptasi lokal, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen rantai pasok global, dan yang terakhir kepemimpinan dan pengambilan keputusan lintas negara. Next. Yang pertama itu standarisasi versus adaptasi global. Itu standarisasi itu ada menggunakan strategi, produk, pesan atau prosedur yang seragam di semua negara tanpa banyak penyesuaian lokalnya. Kelebihannya adalah itu efisiensi biaya, konsistensi merek, terus proses pengendalian yang lebih mudah dan terstruktur. Contohnya itu adalah produk iPhone yang dijual di desain dengan desain dan fitur yang hampir sama di seluruh dunia. Terus untuk adaptasi global sendiri itu maknanya di mana dia menyesuaikan strategi produk atau proses agar sesuai dengan budaya, preferensi, regulasi, dan kondisi lokal suatu pasar. Kelebihannya adalah dia lebih relevan dengan kebutuhan lokal konsumen, meningkatkan penerimaan pasar, dan mengatasi perbedaan regulasi. Contohnya adalah McDonald yang menyesuaikan menu di India. Next.
Selanjutnya itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi komunikasi dimanfaatkan untuk mengelola sistem informasi secara global. Dalam konteks ini, perusahaan multinasional atau organisasi yang beroperasi di lintas negara, TIK menjadi kunci. Yang pertama itu dia menyatukan sistem informasi antar negara. Yang kedua itu mempercepat komunikasi lintas negara. Yang ketiga itu adalah meningkatkan efisiensi operasional cloud computing. Yang keempat itu mendukung pengambilan keputusan global data. Dan yang terakhir itu menyesuaikan sistem dengan kebutuhan lokal TIK untuk mendukung fleksibilitas. Next, manajemen rantai pasok global. Itu yang pertama ada koordinasi global. Fungsinya dia mengatur kerjasama antara pemasok, produsen, distributor, dan pengecer di berbagai negara. Yang kedua itu ada penggunaan teknologi untuk visibilitas dan integrasi. Itu menggunakan sistem seperti ERP atau Enterprise Resource Planning, SCM itu Supply Chain Management, atau IoT itu Internet of Things, dan cloud computing. Itu untuk melacak pergerakan barang secara real time, memantau stok global, terus mengoptimalisasikan distribusi dan logistik. Yang ketiga itu ada mitigasi risiko global, itu menyusun strategi untuk menghadapi gangguan global. Contohnya kayak perubahan regulasi ekspor impor, ketegangan geopolitik, dan krisis logistik. Yang keempat itu standarisasi versus adaptasi proses. Itu menentukan proses yang mana harus distandarisasi secara global. Dan yang terakhir itu keberlanjutan dan etika. Itu memastikan rantai pasok global juga memerhatikan aspek sustainability, etika kerja, dan kepatuhan hukum di negara masing-masing. Next. Untuk selanjutnya itu yang terakhir kepemimpinan dan pengambilan keputusan lintas negara. Itu dibagi lagi menjadi 4. Itu ada gaya kepemimpinan global, pengambilan keputusan distribusi, pengaruh budaya nasional dalam pengambilan keputusan, dan etika dan kepatuhan global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus strategi Global Unilever dalam mengelola sistem global. Unilever adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang barang konsumen seperti makanan, minuman, kebersihan, dan perawatan tubuh. Didirikan di Inggris dan Belanda, Unilever beroperasi di lebih dari 190 negara dengan lebih dari 400 merek seperti Dove, Lifebuoy, Sunsilk, dan Lipton. Next. Tantangan yang dihadapi, perbedaan budaya dan preferensi konsumen merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh Unilever yang memiliki keragaman budaya dan kebiasaan konsumen di berbagai negara. Produk yang populer di satu negara belum tentu diterima di negara lain. Yang kedua yaitu adanya regulasi pemerintah yang berbeda. Setiap negara memiliki aturan berbeda mengenai standar kesehatan, pajak, dan perdagangan. Dan yang ketiga yaitu ada persaingan lokal dan global. Unilever harus bersaing dengan merek lokal yang lebih memahami pasar serta perusahaan global lain seperti P&G. Next. Strategi pengelolaan sistem global Unilever. Yang pertama yaitu ada global plus lokal. Unilever menerapkan strategi think global as lokal, memiliki standar global untuk efisiensi, tetapi juga memberikan otonomi kepada tim lokal untuk menyesuaikan produk sesuai kebutuhan pasar. Contohnya, sabun Lifebuoy di India dikampanyekan untuk cuci tangan dalam pencegahan penyakit, berbeda dari pendekatan di negara lain. Yang kedua, yaitu ada pemanfaatan teknologi informasi. Unilever menggunakan sistem ERP terintegrasi untuk memantau rantai pasok global secara real time, termasuk distribusi, produksi, dan pengelolaan stok. Dan yang terakhir itu ada sustainability sebagai fokus global. Melalui program Unilever Sustainable Living Plan, perusahaan mengelola dampak sosial dan lingkungan secara global sambil tetap menguntungkan secara ekonomi. Next. Hasil dan dampak. Unilever berhasil mempertahankan reputasinya sebagai salah satu perusahaan paling etis dan berkelanjutan di dunia. Pendekatan lokal dan yang fleksibel membuat Unilever diterima di berbagai negara dengan budaya yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu efisiensi operasional meningkat melalui teknologi informasi yang terintegrasi secara global. Pembelajarannya, mengelola sistem global memerlukan keseimbangan antara standarisasi dan adaptasi lokal. Investasi dalam teknologi dan keberlanjutan menjadi kunci daya saing jangka panjang. Komunikasi lintas budaya dan kepemimpinan global sangat penting dalam menjaga koordinasi antar unit internasional.
Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 14. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.